warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kita patut bersyukur kehadirat Allah ya. Allah masih berikan kita kekuatan untuk bersama menghidupkan syiar Islam. Kayak apa ya, kayak gini. Ngumpul-ngumpul gini nih, syiar-syiar Islam. Dimana syiarnya sudah mulai redup. Kita membaca hadis, nggak paham pun dapat pahala, apalagi dapat pemahamannya berlipat ganda. Hadis Mukhtarul Ahadis, hadis yang ke-671. Bismillahirrahmanirrahim. Syakhafatun bil mar'i yastakhdima dhaifahu. Apa itu artinya? Syakhafatun, suatu kebodohan, bil mar'i, bagi seseorang, yastakhdima dhaifahu, mempekerjakan tamunya. Ada tamu harusnya dimuliakan, malah disuruh-suruh. Nah, kalau terjadi di sini mohon maaf ya. Tamunya disuruh-suruh. Tolong ambilin meja, tolong ambilin kertas, tolong ambilin. Jangan ngerasa tamu. Jadi artinya para ulama ini menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa menyuruh atau memanfaatkan tamu untuk pekerjaan rumah atau urusan pribadi ini tadi kan bukan pribadi, urusan kita. Apa? Gelar karpet. Gede itu pahalanya kalau ikhlas. Makanya ada yang menyatakan, besar mana sholat ba'diyah dengan markirin mobil di masjid? Pahalanya besaran mana? Sama-sama ikhlas nih. Saya ikhlas markirin. Saya ikhlas sholat ba'diyah, besaran mana? Lebih besar markirin mobil. Kenapa? Kalau sholat itu manfaatnya untuk diri sendiri, markirin mobil manfaatnya buat orang lain. Itu di situ tuh letak perbedaannya. Maka ketika nyuruh tamu untuk kepentingan pribadi itu bertentangan dengan kemuliaan akhlak, dan itu dalam Islam disebut dengan sakhofah. Apa itu? Sikap tidak pantas. Nggak pantas itu bagi seorang Islam memperkerjakan tamunya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa akhlak mulia yang lahir dari menjaga kehormatan orang lain dan menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya. Jadi kalau ada ulama datang di majelis kita, jangan ditempatkan sama dengan orang awam. Tempatnya polisi sendiri, tempat tokoh pemerintahan sendiri, tempat ulama sendiri. Jangan kebalik-balik. Mana di antara mereka yang harus kita lebih muliakan? Otomatis orang yang lebih paham agama. Nah, sementara ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis tersebut menyatakan bahwa tamu adalah orang yang harus dilayani. Jadi bukan pihak yang melayani tuan rumah. Tuan rumah itu melayani. Kecuali atas keinginan daripada tamu tersebut. Udah aku aja. Maka menyuruh tamu dianggap menghilangkan kehormatan. Siapa yang menghilangkan? Ya tuan rumahnya. Menunjukkan kekikiran, menunjuknya buruknya adab sang tuan rumah. Giliran ada tamunya disuruh. Ada hadis yang menyatakan itu juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Makanya kalau nggak mampu menjamu,
Kayaknya nggak usah ngundang dah. Ini kita nanti mau ada acara siapa? Ya acara Allah. Gayanya acara Allah. Itu acara kita. Kalau ada orang yang datang kita nggak bisa memuliakan, Masya Allah. Makanya sering kita perlu minta maaf. Kalau ada kekurangan, suguhan, tata krama, adab, sopan santun, kami sebagai tuan rumah mohon maaf ya. Nah, memuliakan tamu itu tidak sama dengan memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Ada tamu manfaatin aja, nggak bisa gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, sur'atul masyi tudhibu baha al-mu'min. Rawahu Abu Nuaim. Jadi berjalan terlalu cepat. Sur'atul masyi tudhibu itu menghilangkan baha al-mu'min, wibawa seorang mukmin. Orang itu akan, hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kita ini kalau jalan jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan, sedang-sedang saja. Bahkan Rasulullah itu kalau sudah sedang jalan dia nggak pernah noleh ke belakang. Coba orang yang terlalu cepat ngomongnya, apakah kita menghargai dia? Enggak. Orang yang terlalu pelan ngomongnya, jadi ya kita harus gak sabar. Jokowi. Oh, bukan, dulu ada itu menteri. Itu tak. Nah, ini Muhraji belum lahir kan? Tahu Murdiono? Menteri Penerangan. Pokoknya kalau direkam kasetnya habis buat moga-moga husnul khotimah. Ya. Jadi nggak terlalu, kita ketemu orang tuh sama dengan jadi pembicara, jadi penceramah, kok ngomongnya terlalu cepat, sulit dipahami oleh orang lain. Penceramah kok ngomongnya terlalu lambat, ya sulit dipahami oleh orang lain. Makanya penting belajar namanya public speaking. Supaya apa? Berani berbicara di depan umum dengan metode yang disenangi oleh orang. Ini ada orang nggak mau pakai mic. Pakai mic ya jauh. Jadi ya. Allahu Akbar. Takut riya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, takut riya. Bismillah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini kayak sholat sendirian jadi ya. Gak jadi syarat untuk diikuti ketika jadi seorang imam. Menurut Al-Qari, yang dimaksud adalah berjalan tergesa-gesa tanpa keperluan. Kalau kita mau buang air ya jalan harus jangan setiap saat tergesa-gesa. Kalau ada keperluan itu. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan kegelisahan dan kurangnya tenang. Kurang tenang, nggak tenang jadi orang. Ngos-ngosan, ayo diam dulu, tenangkan dulu, baru ngomong. Ayo coba, tarik nafas. Nah. Maka adapun orang yang berjalan dengan cepat karena ada kebutuhan, itu dibenarkan secara syariat. Takut brojol nanti. Takut apa? Takut ada kebakaran, ya udahlah santai aja, ya nggak bisa. Mau nolong orang santai aja nggak bisa. Ada waktunya kita cepat, ada waktunya kita pelan. Seperti apa? Harimau lapar gimana jalannya? Maka orang mukmin itu dianjurkan untuk selalu bersikap tenang, bersikap penuh wibawa dalam gerak-geriknya. Yakin kalau orang jalan ke depan tapi noleh ke belakang itu dianggap kurang pede. Maka orang Islam oleh Allah dikasih tangan, dikasih ini semuanya untuk membantu memahamkan. Makanya tangan digunakan. Karena kalau bahasa isyarat saya yang isyarat saja yang dipakai ya orang kurang memahami. Itu. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-673. Apa bacanya? Saddidu wa qaribu wa abshiru
Wa'lamu annahu la yudkhila ahadakumul jannah amaluhu. Allahu akbar. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kita harus banyak taubat nih kalau paham artinya. Qala wala ana illa ayataghammadani Allah bimaghfirati wa rahmah. Wa inna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Rawahu Syaikkhani wan Nasa'i. Ini penting banget bagi kita ngaji ya. Kita kalau nggak ada ilmu nggak bisa begini nih. Saddidu wa qaribu wa absiru. Apa artinya? Luruskan amal kalian. Saddidu. Wa qaribu, dan dekatilah kebenaran. Wa absiru, dan bergembiralah atau berikanlah kabar gembira. Ketahuilah wa'alamu bahwa tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Jadi kita nggak bisa. Para sahabat bertanya, qalu wa ma anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, aku juga tidak. Kecuali bila Allah melimpahkanku dengan ampunan dan rahmatnya. Jadi kita bisa masuk surga bukan karena amal. Jadi karena Allah mengampuni kita dan juga karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau gini nggak bisa sombong kita. Mentang-mentang kerjaannya ngajar aja. Itu kemudian ngerasa bahwa amal itu yang buat dia masuk surga? Enggak ada. Kecuali maghfirah dan rahmat Allah. Wa inna ahabbal amal, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah ilallahi adwamuhu, adalah yang paling dawam, adalah yang paling istiqomah. Wa in qalla, dan sekalipun amal itu sedikit. Hadis riwayat Syaikkhani wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wah ini loh, kita ngaji. Kalau udah malam Rebo jangan libur. Udah niatkan istiqomah. Sebab al istiqomatu khairun min alfi karamah. Banyak tuh yang nyampaikan. Istiqomah itu lebih mahal, lebih mulia, lebih utama min alfi karamah, dari 1000 karomah. Makanya kita jangan cari-cari karomah. Gak dapet. Kecuali mie karomah. Itu yang didapat. Kita istiqomah. Udah, mau istiqomah apa coba? Istiqomah tiap hari. Aduh berat. Biasanya istiqomah apa? Ini kita ngajak istiqomah seminggu sekali. 1 pekan sekali. Saya mau istiqomah tiap ba'da subuh mau baca surat Waqi'ah. Wis wangel. Saya istiqomah, coba itu yang ngikutin zikir Imam Al-Ghazali. Sekarang hari apa? Hari malam Rabu. Hari Selasa baca apa, Pak Rizky? Sallallahu ala Muhammad. Itu amalan Imam Al-Ghazali. Bisa kita contoh. Tapi apakah kita ingat terus? Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Hanya 1000. Itu berat. Kenapa? Karena tiap hari. Ntar hari Rebo beda lagi. Hari apa? Baca istighfar. Apa urutannya? Hari Senin? Ingat ya? Hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Hari Selasa? Sallallahu ala Muhammad. Hari Rabu? Istighfar. Orang baca istighfar itu udah paham. Jadi kalau ada yang baca istighfar, udah paham. Dia minta ampun. Ya ilmunya segitu. Jadi nggak harus dipaksa baca astagfirullahaladzim. Nah, kita penting sekarang toleransi. Toleransi karena amal kita belum tentu membawa kita ke dalam surga. Maka ada orang yang kurang amalnya, kita tetap harus toleransi.
Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa ini menegaskan tidak cukup mengandalkan amal, karena amal hanyalah sebab sedang masuk surga murni karena rahmat Allah. Kenapa kita bisa masuk surga? Karena dapat rahmat dan ampunan Allah. Tetapi amal ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi bukan jadi penyebab. Bukan jadi penyebab kita masuk surga. Karena yang menyebabkan adalah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, maghfirah Allah. Maka ulama juga menekankan tentang keutamaan istiqomah. Walaupun amal itu kecil. Udah, malam Rebo ngaji, malam Kamis ngaji. Wis, segitunya bebas kemana. Kalau mau ngaji tiap hari, bagus sekali. Cuman kadang kan badan capek, ya. Nggak capek, ya anak sakit. Yang udah punya anak. Yang belum punya anak. Yang belum punya istri. Orang belum punya istri kadang juga sakit. Emang yang belum punya istri sehat terus. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita bisa istiqomah itu kenapa? Karena ada ikhlas. Orang kok nggak bisa istiqomah? Tanyakan pada diri sendiri. Karena dia belum ikhlas. Apa yang dia cari? Karena itu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salamatur rajul